Mohon disimak. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 harap mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis di Kalimantan. Namun tingkat konektivitas baik itu darat, laut dan udara, domestik maupun regional masih rendah dan berdampak terhadap biaya logistik yang tinggi serta transportasi publik di wilayah ini masih rendah. Pertanyaan, bagaimana strategi calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk menyelaraskan pembangunan konektivitas dan transportasi publik di Kalimantan Selatan agar sesuai dengan visi pembangunan nasional sekaligus memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, pertama tentunya menyiapkan SDM-nya dengan sebaik-baiknya dan kembali lagi pendidikan adalah jawaban yang paling utama. Kemudian juga kita adalah digitalisasi. Dalam hal ini kita harus tahu bahwasanya apa yang kita perlukan di Kalimantan Selatan ini. Dan untuk konektivitas kita juga harus membangun infrastruktur, kemudian juga tadi juga sampaikan bahwasanya ada pelabuhan internasional yang akan kita bangun, kemudian juga jembatan juga kita bangun, dan itu semua adalah persiapan kita sebagai gerbang IKN, dan tentunya kita berharap selaras dengan pemerintah pusat tentunya yang diharapkan. Dan saya juga di sini sebagai pengusaha berharap peran dari pemerintah daerah akan sangat mempersiapkan kita semua untuk sama-sama perekonomian kita akan bisa semakin meningkat, dan transportasi adalah jawaban yang paling penting yang harus kita lakukan. Dan saya berharap juga ada sistem terintegrasi antara kita seluruh sistem transportasi yang ada di Kalimantan Selatan ini. Mungkin mau menambahkan, Pak? Terima kasih. Dan mungkin kami akan menambah bis untuk kepentingan umum, yaitu bis gratis antar daerah. Sekarang ada sudah antara kota, ini antara daerah, dan mungkin kami akan menambahkan bis nanti untuk seputaran Banjarbaru ke pusat pemerintahan Gubernur Kalimantan Selatan, supaya orang turun taksi akan mudah menaik bis yang gratis untuk menuju ke pemerintahan provinsi. Mungkin itu yang kami lakukan. Karena Adinda, kalau kita jadi, Allah mengizinkan, kita mungkin selalu kompak. Karena aku selalu kompak, kita selalu kompak berdua. Karena berdua ini itulah bisa membangun. Jadi kita kebersamaan dengan Sekda, Kepala Dinas, kita pilih yang pintar-pintar, artinya yang sesuai potensinya, sesuai kemampuan kapasitasnya. Nah inilah, ini mohon maaf ulun ini keparau, jadi kata pikawa. Nah kalau bahasa Banjar parau ini, jadi serak. Jadi kami insya Allah akan beberapa hal tadi kami akan menambah base, kami akan antar kota, antar daerah, antar kabupaten, antar wilayah Pemko provinsi. Mungkin inilah yang kami lakukan kalau kami Allah mengizinkan kami menjadi gubernur dan wakil gubernur. Mungkin sudah selesai. Masih tersisa waktu 9 detik. Masih. Ya nggak apa-apa Pak, serak asal jangan serakah. Jadi yang penting coblos nomor 1. Waktu habis, harap tenang. Harap tenang, langsung. Harap tenang, kita akan lanjutkan debat ini. Disilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin kami akan melakukan hal konkret nantinya. Yang pertama yang akan kami lakukan adalah kita akan melakukan lobby-lobby infrastruktur ke pemerintah pusat. Karena sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader harus turun langsung untuk melakukan lobby-lobby ini. Kita tidak bisa berserah diri kepada bawahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, lobby-lobby untuk masalah infrastruktur ini kami akan menyelesaikan jalan daerah Banjarmasin
Margasari sampai Babirik sampai Tabalong nantinya. Terus kita akan lebarkan jalur tengah, Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin, Tabalong, yang mana saat ini setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu terjadi kemacetan-kemacetan. Sekarang Acil Odah dan Haji Jani yang akan hadir untuk menyelesaikan ini nanti ke depannya. Izin menambahkan bahwa kami ada di misi untuk penyelesaian itu adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi berbasis SDM. Kemudian program kami ada. Waktu habis. Langsung saja kita lanjutkan. Mohon tenang kepada para pendukung. Disilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Kata Pak Gubernur tadi, insya Allah kita juga akan meneruskan pembangunan kereta api itu kata beliau. Kemudian saya juga di sini kan kebetulan Hasnur Group itu bergerak juga dalam bidang transportasi. Dan transportasi darat, laut, udara belum ya, udara belum. Nah kita berharap tentunya di darat dan di laut dan akan terus bisa mengundang investor-investor untuk datang ke sini, tentunya dengan peran serta pemerintah. Dan tapi setahu saya investor itu tidak akan mau datang apabila tingkat korupsi masih tinggi di sini. Jadi yang paling penting adalah pemerintahnya harus bersih dulu dan bisa melaksanakan program-programnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pilih nomor. Terima kasih. Tetap bersatu. Baik, kita beri tepuk tangan kepada seluruh calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan